of Indonesia, ACCS, Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies, merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari berbagai universitas terkemuka di Australia, Selandia Baru, Inggris, Belanda juga ya, dan Kanada. Ini punya program studi mengenai Indonesia atau Indonesian Studies ini sendiri. Dan ACCS didirikan sejak tahun 1994 ketika Universitas Murdoch memperoleh dukungan dari Australian Department of Employment, Education and Training atau DEET untuk mendirikan sebuah konsorsium nasional yang berkoordinasi dengan program pendidikan selama 1 semester di universitas di Indonesia untuk tingkat sarjana strata 1 yang dimulai pada bulan September tahun 1995. Nah, hingga saat ini untuk ACCS ini masih eksis nih pendengar. Gimana ya cerita selengkapnya mengenai kiprah atau sepak terjang dari ACCS itu sendiri? Untuk itu, saat ini telah terhubung secara daring melalui Zoom dengan Mr. Liam Prince ya. Halo, selamat siang, apa kabar? Selamat siang Mbak Engga. Ya, saya baik sekali ya. Gimana kabarnya? Oke. Baik pendengar, Liam sudah fasih sekali berbahasa Indonesia nih sebelumnya. Sudah berapa lama ya belajar bahasa Indonesia? Mbak Enggar, saya belajar bahasa Indonesia sejak saya sendiri menjadi anak ACCS 20 tahun yang lalu. Betul ya Oke. sekarang. Wow. Posisi saat ini sedang di Yogyakarta ya? Betul Mbak Enggar. Jadi saya sekarang lagi mampir ke Jogja dalam rangka tugas ACCS untuk ketemu sama tim-tim kami di Jogja. Sebelumnya berarti hadir ke Indonesia di Jakarta terlebih dahulu ya, kemudian ke Yogyakarta. Yogyakarta ini Betul. kegiatannya apa aja nih selama di sini? Terima kasih ya Mbak. Ya, jadi markas besarnya ACCS itu sebenarnya di Australia, di Perth, di tempat saya, di Universitas Australia Barat. Tapi ACCS juga punya kantor, beberapa kantor di Indonesia untuk menjalankan program-program kami di Indonesia, ya tepatnya di Jakarta dan di Jogja. Jadi kemarin saya sempat menengok staf-staf di Jakarta, kantor di Jakarta, dan kebetulan sempat ketemu dengan rekan-rekan Mbak Enggar dari RRI di sana kan. ACCS menjalankan atau mengadakan semacam morning tea lah untuk para mitra kami di Jakarta, dan saya sempat hadir di morning tea yang tadi itu dan sekaligus bisa bisa ketemu sama staf-staf kami di Jakarta. Oke, senang sekali. Dan untuk mungkin sebelum kita memulai bisa diceritakan mungkin secara singkat saja gambaran besarnya bagaimana sih sebenarnya tentang program ACCS ini sendiri dan bentuknya ini sendiri seperti apa programnya? Jadi pada awalnya Mbak, seperti Mbak Enggar jelaskan tadi, ACCS sudah berjalan hampir 30 tahun sekarang. Dan pada awalnya idenya adalah bagaimana kami bisa bikin program, bisa mempermudah prosesnya untuk anak-anak Aussie yang mau ke Indonesia untuk kuliah di sini. Jadi sebelum adanya ACCS kan itu agak sulit gitu dari segi administrasi, dari segi imigrasi, dari segi kredit kuliahnya nggak diakuin di Australia, misalkan segala macam. Jadi idenya adalah bagaimana kalau kampus-kampus di Australia bergabung dalam satu konsorsium untuk mempermudah proses itu. Jadi pada awalnya itu didirikan pada tahun 95 atau tahun 94, tapi angkatan pertama yang datang ke Jogja itu tahun 95 dengan kurang lebih 30 orang yang datang pada angkatan pertama itu. Yang sendiri ada di angkatan berapa nih? Saya kan yang ke-10 Mbak. Saya kan angkatan 2000, dan pada saat itu kan di angkatan 10 itu kan sudah agak membesar sejak awalnya gitu. Jadi di angkatan 10 itu ada 60 orang, di angkatan saya kan ada 60-an anak Aussie yang datang untuk berkuliah di UGM. Jadi kelompok dari anak Aussie yang ada di UGM itu lumayan besar, itu banyak sih.
Oke, dan sepertinya setiap tahun bertambah ya. Kalau sekarang nih di tahun ini pesertanya ada berapa totalnya? Kalau secara totalnya di semua program ITCS, jadi eh, program-program kami agak berubah sejak zaman itu, Mbak. Jadi waktu pada awalnya ITCS, itu lebih banyak yang ikut program semesteran, Mbak. Jadi eh, pada awalnya ITCS ditujukan di apa? Fungsi utamanya adalah untuk membawa anak-anak Australia yang ingin memperdalam pembelajaran bahasa Indonesianya ke Indonesia supaya bisa belajar langsung di sini kan in country studies lah. Tapi dalam 20 tahun belakangan ini pembelajaran bahasa Indonesia sayangnya kan agak menurun gitu peminat anak Aussie yang mau belajar bahasa Indonesia agak menurun. Jadi secara sebagai organisasi CICIS harus mencari jalur baru untuk menarik perhatian anak Aussie untuk datang ke sini. Jadi mulai tahun 2002 lah, 20 tahun yang lalu ya, kami sudah bereksperimen dengan program-program lain yang berdurasi macam-macam gitu, bukan hanya program semesteran, tapi ada kursus pendek, ada program magang, dan para peminat atau pelajar yang ikut program-program itu, mereka nggak mesti punya latar belakang berbahasa Indonesia. Jadi sekarang pada saat ini kami menarik mahasiswa-siswa dari seluruh penjuru kampus-kampus Australia gitu. Jadi bukan hanya yang dari jurusan bahasa Indonesia, ada yang misalkan anak-anak komunikasi, anak hukum, anak bisnis gitu semuanya datang lewat program-program yang disediakan oleh ACC sekarang ini. Dan untuk tahun ini mungkin kurang lebih ada 400 sampai 500 mahasiswa Australia yang akan ke sini, akan ke Indonesia untuk belajar untuk durasi dari 2 minggu sampai ada yang full 1 tahun juga masih ada. Cukup banyak juga ya, berarti sekarang sampai dengan 400, di awal tadi masih puluhan ya bentuknya ya. Mm-mm. Oke, luar biasa. Nah, berarti sekarang untuk minat tuh agak sedikit bergeser. Dan kalau sekarang berarti untuk bidang sendiri yang mayoritas paling diminati dari mahasiswa Australia apa nih? Ya itu pertanyaan bagus ya Mbak. Mungkin ini saat tepat saya nyebutin prakarsa pemerintah Australia, the New Colombo Plan. Jadi beberapa 10 tahun yang lalu ada inisiatif, ada kebijaksanaan baru dari pemerintah Australia yang namanya the New Colombo Plan, Colombo Plan baru, dan di bawah prakarsa itu dari pemerintah, pemerintah Australia menyediakan cukup banyak hibah untuk mendorong, membujuk anak Australia untuk ke untuk ambil kuliah di negara di kawasan Asia atau Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Dan dengan ya untungnya CICIS kan lewat program itu dapat cukup banyak hibah yang bisa disediakan ke mahasiswa untuk membujuk mereka ke sini ke Indonesia, dan dengan support dari pemerintah sebegitu besar dari New Colombo Plan itu kan CICIS cukup mampu untuk bereksperimen dengan program-program baru. Jadi sejak kurang lebih tahun 2014 kami mencipta berbagai macam program. Beberapa yang saya sebutin tadi, ada yang misalkan hukum, ada yang bisnis, ada sampai turisme, seni, creative arts and design, turisme. Iya. Tapi untuk menjawab pertanyaan Mbak yang tadi, itu yang paling populer sebenarnya adalah program hukum ya baru-baru ini. Jadi ada banyak sekali mahasiswa-mahasiswa hukum dari jurusan hukum di berbagai kampus di Australia yang ingin ke Indonesia untuk mempelajari secara langsung gimana sistem hukum di Indonesia yang sebenarnya sangat berbeda kan, itu berdasarkan hukum sipil ya di sini. Kalau dibandingkan dengan Australia kan itu kan keturunan dari Inggris, jadi itu kan sistem hukum common law gitu, jadi ada banyak perbedaan. Jadi ternyata cukup menarik untuk mahasiswa Australia, jadi untuk membandingkan sistem-sistem hukum yang berbeda.
Oke, berarti setelah mempelajari atau ikut program dari ACCIS ini dan kemudian menggali minat mereka dari tadi misalnya dari bidang hukum gitu ya. Terus kemudian Mm. ketika kembali apa yang didapatkan dari mahasiswa dan kemudian mengaplikasikannya di kehidupannya sehari-hari termasuk di ketika mereka kembali belajar di sana di Australia. Wah, iya, well, kan, nah harapannya besar dari pihak ACCIS dan dari pihak pemerintah Australia yang sediakan hibah New Colombo Plan itu adalah bahwa lama kelamaan kalau ada mulai dari puluhan, sekarang ada ratusan, dan di masa depannya mudah-mudahan kan ada ribuan mahasiswa Australia yang datang ke sini lihat sendiri apa itu keadaan situasinya di Indonesia. Ya lama kelamaan mereka akan naik gitu, naik pangkat, naik tingkat, mereka akan berkarir dengan adanya jaringan sesama, jaringan teman, jaringan rekan di Indonesia. Dan ya harapan besarnya adalah itu akan memperbaiki dan mempereratkan hubungan antara Australia dan Indonesia. Ya, itu memang semacam taruhan sih, tapi harapannya kurang lebih begitu. Dan itu kan sudah terwujud sih sebenarnya. Kan CICIS udah berjalan 30 tahun dan kami sudah punya alumni yang cukup besar, karena alumni kurang lebih ada 5.000 alumni CICIS sekarang, termasuk saya sendiri, yang berkarir mungkin di Australia tapi dengan dalam peran yang ada hubungan dengan Indonesia, atau ada juga segelintir, ada kelompok alumni CICIS yang bekerja di Indonesia pun. Misalkan ada banyak yang kerja di Fed gitu, di dunia diplomasi. Ada yang juga yang pembisnis, yang mungkin punya bisnis di sini di Indonesia. Ada yang juga, ya gimana lagi? Ada yang sudah termasuk ini dunia entertainment. Si Hana Al Rashid itu yang dulu jadi alumni dari ACCIS. Dia lewat SOAS, dia belajar 1 semester di UGM dengan ACCIS, dan sekarang kan dia jadi bintang film di film Joko Anwar. Misalkan itu kan ada banyak sekali hasilnya dari dari program-program ACCIS. Oke, dari alumni-alumni tadi, termasuk dari Liam sendiri nih, sekarang juga menjabat sebagai direktur dari ACCIS ini sendiri gitu ya. Ini pasti kan setelah melaksanakan program ini, ketika kembali kan pastinya maunya terus berkembang gitu ya untuk program ACCIS ini sendiri gitu. Nah, salah satu yang diupayakan ini biasanya kalau dari alumni kan cerita baik yang didapat selama mengikuti program ini ya. Nah, ini apa nih yang biasanya dilakukan supaya cerita baik ini tuh bisa terus berlanjut gitu? Maksudnya bagaimana bisa memasarkan dan mempublikasikan hasilnya ACCIS gitu, atau gimana? Bagaimana agar kedepannya untuk peminat dari program ACCIS sendiri ini semakin bertambah, berkembang gitu. Iya, memang bagus sih pertanyaannya. Yang paling penting adalah kualitas dan mutu program yang kami jalankan di Indonesia. Dan hal yang paling penting sih adalah ya staf-staf kami yang ada di sini. Kalau staf ACCIS itu ibarat jadi keluarga dan orang tua para student, para murid ACCIS yang datang ke sini. Harus diingat mereka ke sini mungkin mereka masih muda, untuk sebagian ini merupakan pertama kalinya mereka ke luar negeri, dan ya, tentulah mungkin pertama kalinya mereka datang ke Indonesia. Jadi mereka sudah di luar jaringan kerabat mereka, dan jadi staf-staf ACCIS menjadi itulah keluarga mereka selama mereka ada di Indonesia. Dan itu sangat penting kalau kami mau memaksimalkan kemungkinan bahwa murid-murid ACCIS kan berpengalaman baik gitu di Indonesia, dan tinggalkan Indonesia dengan kenang-kenangan yang indah gitu, yang bagus, dan yang akan menarik mereka kembali ke Indonesia atau berbisnis di Indonesia, atau pokoknya berhubungan dengan Indonesia jangka panjang gitu. Jadi kurang lebih begitu sih strategi kami. Oke.
Nah, kalau dilihat sekarang juga nih untuk program ACCS ini sendiri di Indonesia tersebar di berbagai kampus yang masih di daerah Pulau Jawa dan juga di Bali ya. Akankah mungkin nanti ke depannya ada kemungkinan akan meluas lagi ke pulau lainnya yang ada di Indonesia? Selalu ada kemungkinan, Mbak. Selalu ada kemungkinan dan sering sih ada panggilan dari misalkan pihak DFAT, pihak pemerintah Australia yang ingin supaya ACCS membuka kantor atau membuka program di luar Jawa dan tentu itu ya merupakan mimpi kami juga sih kalau kondisinya memungkinkan. Terus terang pada tahap ini ACCS kalau selama masa pandemi ini kan operation program-program kita kan semuanya diperciut dan ada beberapa yang nggak bisa jalan selama pandemi itu, jadi kami sekarang masih dalam tahap pulih gitu. Coba kita berusaha untuk memulihkan jumlah mahasiswa yang sebelum pandeminya bisa kembali ke program ACCS. Nah, kalau proses pemulihan itu kan udah kelar, itu berarti mungkin kita bisa mimpikan lagi mau kemana gitu, mungkin bisa ke Sulawesi, ke Makassar gitu, dan dengan begitu kan bisa menawarkan program yang lebih beraneka ragam buat murid-murid ACCS, mengingat bahwa Indonesia bukan hanya Jawa, kan ada tempat-tempat lain yang mungkin dapat didatangi gitu oleh mahasiswa asing. Jadi tapi untuk sementara pembukaan kembali program di Bali itu kan sudah merupakan tantangan yang cukup besar sih buat kami pada saat ini. Tantangan terbesarnya selama mencoba untuk pulih kembali itu apa aja ya? Semuanya, semuanya merupakan tantangan, Mbak. Karena harus diingat kan selama pandemi itu berarti dua setengah tahun kan nggak ada mahasiswa Australia satu pun yang datang ke Indonesia secara fisik. Ya tentulah kami seperti semua, kami menjalankan program daring selama itu kan, tapi nggak sama kan, sama sekali nggak sama. Dan ada banyak hubungan baik di Indonesia dan di Australia yang hilang gitu, yang kita harus garap kembali sekarang. Misalkan hubungan dengan mitra para universitas mitra kami di sini ataupun di dalam KUI masing-masing di universitas itu banyak staf-staf yang berganti dan berarti sekarang kita masuk proses pengenalan kembali gitu dengan semua mitra kami di Indonesia, dan nggak mulai dari nol tapi ada cukup banyak pertumbuhan pemulihan gitu yang harus dijalankan. Jadi kurang lebih begitu. Tapi menarik ya, karena ACCS ini kan sebenarnya sudah 30 tahun dan sudah ada dari 94, walaupun ke Indonesianya di tahun 95 ya. Nah, kemudian kemarin waktu pandemi 2,5 tahun tadi berarti tantangannya cukup besar gitu ya, karena tidak bisa untuk menerbangkan langsung ke Indonesia gitu. Dan ketika beranjak pulih kembali ini kan pasti mungkin aja ada yang menurun gitu ya peminatnya. Apa gimana di sana? Apa tetap baik-baik saja dan sampai sekarang aja gitu ya bisa sampai 400 sampai 500 itu kan berarti ada yang dipertahankan. Nah, saat itu apa yang Anda sampaikan nih selaku direktur dari ACCS untuk bisa tetap mempertahankan mahasiswa atau pelajar dari Australia untuk tetap berminat nih dengan program ACCS ini? Iya, Mbak. Jadi selama pandemi itu kami tetap aja menjalankan program daring itu, dan dengan program daring itu kami kan cukup berhasil mempertahankan kegiatan intinya ACCS. Jadi staff-staff dipertahankan dan intellectual property kan dipertahankan supaya itu kan semuanya siap. Begitu perjalanan dari Australia ke Indonesia secara fisik kan sudah diperbolehkan, itu langsung bisa bangun kembali program-program kami. Dan seperti Mbak Enggar ceritakan tadi,
jumlah mahasiswa ACCIS yang datang ke Indonesia tahun ini kan sudah setara atau akan melebihi tingkat yang sebelum pandeminya. Jadi bisa dibilang kalau dilihat dari jumlah mahasiswa yang datang ke sini, ya sudah pulih lah. Jadi udah kayak dulu. Dan untungnya sekarang prakasa dari pemerintah Australia yang New Colombo Plan itu tetap ada dana yang cukup besar yang disalurkan dari pemerintah Australia, dan itu pun di APBN kemarin yang baru diumumkan oleh pemerintah Australia, tetap aja dana untuk 3 tahun ke depan untuk program New Colombo Plan. Jadi insya Allah ACCIS akan tetap dapat dana hibah itu dari NCP yang bisa disalurkan menjadi umpan untuk anak-anak OSI yang mungkin punya keinginan atau mungkin tertarik mau memperluas wawasannya, dan tugas ACCIS adalah untuk memasarkan Indonesia sebagai tujuan yang cukup menarik, yang layak dipelajari dan layak didatangi oleh anak-anak OSI, dan itu ya misi dan visi ACCIS yang akan kita jalankan. Oke, ke depannya untuk bisa terus berkembang di program ACCIS sesuai juga dengan dari New Colombo Plan tadi ya, agar bisa semakin baik lagi gitu ya programnya. Apa yang perlu diperkuat nih kira-kira ataupun yang kurang misalnya perlu diperbaiki, dan yang baik perlu semakin diperkuat agar program ini semakin baik lagi ke depannya? Ya susah sih Pak. Kami di ACCIS sebenarnya selalu mencari bukan citra baru, tapi unsur-unsur dari budaya kontemporer Indonesia yang mungkin menarik gitu buat anak-anak Australia, karena sebenarnya ada jejak mental dan jejak budaya yang cukup besar, walaupun negara bertetangga kan Australia dan Indonesia, tapi secara budaya dan secara pop culture kan cukup jauh. Jadi kami selalu mencari hal-hal yang baru atau objek-objek pop culture misalkan yang mungkin bisa dipasarkan, mungkin bisa yang akan memikat perhatian anak Aussie. Jadi ya mungkin punya ide ya bagaimana bisa memasarkan Indonesia sebagai tujuan yang cukup menarik dan yang layak didatangi gitu oleh anak Aussie. Dengan adanya misalkan Netflix dan Spotify dan YouTube, sebenarnya ada saluran baru gitu yang berarti jejak budaya itu menurut saya sih mungkin semakin kecil ya ke masa depannya. Jadi mungkin bisa lebih banyak bagi budaya antara Australia dan Indonesia, dan dengan itu kan itu jejak budayanya akan menciut, akan diperkecil gitu. Oke, baik. Ada harapan terbesar terkait dengan program ini ke depannya? Iya, lebih banyak lah mahasiswa yang datang ke Indonesia. Mudah-mudahan ya kan mulai dari puluhan sekarang ratusan, dan ya mudah-mudahan kan ribuan nanti mahasiswa Australia yang datang ke sini dan lihat secara langsung situasi dan keadaan di Indonesia seperti apa, dan ya mungkin mereka akan bisa berkarier di sini atau berkarier dalam hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia, dan kedua negaranya bisa semakin dekat, bukan hanya secara fisiknya tapi secara mentalnya dan mentalnya, jiwanya bisa lebih dekat gitu. Mantap. Baik, terima kasih Liam Prince atas waktunya. Di sela-sela kesibukannya masih bisa berbincang dengan kami di Voice of Indonesia ini. Sudah berbagi juga sama pendengar Voice of Indonesia. Mudah-mudahan menjadi semakin banyak juga yang mengenal akan program ACCIS ini ya, dan juga ikut bergabung akan program ACCIS ini ya. Oke, sukses terus. Amin. Sukses terus ke depannya untuk program ACCIS, dan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas untuk Liam. Sampai bertemu kembali. Terima kasih Mbak Enggar. Baik,
Pendengar Voice of Indonesia, demikian perbincangan saya dengan seorang direktur ACCIS, yaitu Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies. Dan untuk Anda yang masih ingin mendengarkan informasi ataupun berita dari dalam maupun luar negeri dari Voice of Indonesia, masih bisa terus dengarkan Voice of Indonesia. Dan untuk perbincangan semacam ini juga masih bisa Anda dengarkan. Bisa juga Anda dengarkan untuk siaran ulangnya melalui kanal YouTube kami Voice of Indonesia. Terima kasih mendengar dan sampai bertemu di lain kesempatan. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.